dengan NIM 228042444046. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, seperti yang kalian lihat pada video sebelum ini, bahwa terdapat beberapa anak yang sedang mengalami kesulitan belajar yang berbeda-beda. Nah, kemudian apa sih kesulitan belajar itu? Apa saja kesulitan belajar yang dialami anak dan bagaimana solusinya? Nah, maka dari itu perlu kita pahami bahwa kesulitan belajar bukan karena malas. Jadi, mari kita pahami dan coba rasakan jadi mereka, karena tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Apa itu disleksia? Disleksia merupakan gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Meskipun tidak ada masalah dengan kecerdasan, penglihatan, atau pendengaran, disleksia membuat huruf-huruf terlihat membingungkan. Oke, coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Nah, itu merupakan kesulitan anak dalam mengurutkan angka. Pada anak yang berwarna biru, ia mudah dalam mengurutkan angka seperti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anak yang berwarna merah, ia terlihat kesulitan dalam mengurutkan angka. Nah, untuk gambar kedua berikut ini, itu merupakan contoh disleksia yang dimana anak itu kesulitan dalam memaknai sebuah kalimat karena huruf-huruf yang ia baca itu terlihat mirip sehingga ia melihatnya menjadi tertukar atau terbalik. Misalnya B menjadi D atau S menjadi Z. Kemudian untuk gambar yang terakhir, seperti yang kalian lihat terdapat anak sedang frustasi dalam mengerjakan tugas. Nah, itu juga merupakan contoh disleksia di mana anak itu sedang kesulitan dalam memahami apa yang harus ia lakukan. Gejala disleksia learning yaitu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kemampuan membaca di bawah rata-rata temannya, kesulitan dalam mengeja, kesulitan mengingat urutan, kesulitan mengeja kata atau menuliskannya secara terbalik, dan yang terakhir yaitu membaca dengan sangat lambat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan membaca. Ke halaman berikutnya loh. Kamu masih di situ. Selanjutnya yaitu ada gejala dysgraphic learning, yaitu dengan berciri-ciri yang pertama kesulitan menulis bentuk huruf dan angka, cara memegang pensil terlihat kikuk atau kaku, ukuran dan bentuk huruf tidak konsisten atau besar kecil bercampur, tulisan tidak lurus, cenderung ke atas, ke bawah atau naik, dan yang terakhir yaitu sering menghapus tulisan berulang kali. Kalau dihapus terus, jadi nggak selesai dong kamu nulisnya. Iya nih, kenapa ya tulisanku tuh nggak bisa rapi? Apa karena cara aku megang bolpen? Padahal kan bener, kan kayak gini megangnya. Jadi kayak aku tuh kadang nulis hurufnya besar, kadang kecil kayak gitu. Kenapa ya? Selanjutnya itu terdapat gejala diskalkulia yang memiliki ciri-ciri kesulitan memahami dan mengingat angka, kesulitan mengingat konsep matematika, kesulitan dalam melakukan operasi hitungan sederhana, dan yang terakhir terdapat kesulitan dalam membaca info visual spesial seperti grafik. Kamu kelihatannya kesulitan yang ngerjain soal itu. Mau aku bantuin nggak? Iya nih, boleh. Kenapa ya aku dari tadi ngitung tuh salah terus, nggak nemu-nemu. Susah, padahal kan ini termasuk soal yang gampang. Selanjutnya ada autisme. Nah, ciri-ciri dari autisme yang pertama, melakukan gerakan berulang seperti mengepakkan tangan, berputar, atau menggoyangkan tubuh. Yang kedua, fokus pada satu topik atau objek secara berlebihan. Yang ketiga, menolak perubahan rutinitas atau lingkungan. Dan yang keempat, sangat sensitif terhadap suara, cahaya, sentuhan, atau bau tertentu. Aduh, matiin musik mula, aku nggak bisa fokus kalau ada suara-suara. Kalau nggak ada musik, aku jadi ngantuk. Tapi aku nggak bisa konsentrasi.
Refleksi dari kegiatan pembelajaran kali ini yaitu kesulitan belajar bukanlah tanda kurang cerdas, melainkan tanda bahwa setiap anak itu unik dan belajar dengan cara yang berbeda. Nah, sebagai teman atau orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, penuh empati dan karena terkadang yang mereka butuhkan bukan jawaban cepat, melainkan seseorang yang mau mendengarkan dan memahami. Kesimpulannya, memahami kesulitan belajar bukan hanya tugas pendidik, tapi tugas kita semua. Dengan pengetahuan, empati, dan kesabaran, kita bisa membantu anak-anak mengatasi tantangan mereka dan berkembang sesuai potensinya. Di sini terdapat sedikit motivasi, yaitu tugas kita bukan menyamakan anak-anak, tapi mendampingi mereka dengan cara yang sesuai, karena empati adalah langkah awal dan semua anak berhak belajar. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami, baik materi, simulasi, dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya video edukatif ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi siapapun yang menonton video ini.